adik-adik semua, selamat pagi. Ayo bangun-bangun. Itu di belakang matahari sudah terbit. Saatnya bangun, ini hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mulai ibadah hari Minggunya. Ngomong-ngomong, ini Kak Tobi ada di atas menara gedung gereja GPIB Gloria Bekasi. Ya, kenapa sih Kak Tobi ada di sini? Soalnya minggu ini ceritanya ada hubungannya dengan gereja. Ya, gereja bisa ada sampai saat ini karena ada Roh Kudus. Roh Kudus? Roh Kudus itu apa ya, Kak? Nah, penasaran kan, pengen tahu apa itu Roh Kudus? Nanti kakak-kakak akan menjelaskannya. Oke, kalau gitu tetap duduk yang manis ya, check it out, dan bernyanyi dengan semangat memuji Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita. Nah, kakak akan berpindah-pindah ya dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan menyanyi lagu bebas. Ya, karena matahari sudah bersinar terang ya. Langit cerah, kita menyanyi matahari bersinar terang. Habis itu kita nyanyi ku daki-daki. Habis itu ku nyanyi Yesus sayang padaku. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi and musik.
Tada! Ya, saat ini Kak Tobi ada di ruang ibadah gedung gereja kita GPIB Gloria Bekasi. Ya, oke, kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali di gedung gereja ini. Oke, nggak apa-apa, kita sekarang di rumah tetap semangat menyanyi, memuji nama Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 361. Lagunya apa? Lagunya Hari Minggu, Hari yang Mulia. Musik. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan semangat, dengan ceria. Kini saatnya kita berdoa kepada Tuhan. Oke, kita nyanyi ya lagu Ibu Jari. Oke, Ibu Jari, mana ibu jarinya? Jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo kakak intip dulu ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin kakak Tobi berdoa ya. Ikuti kakak Tobi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Saat ini kami mau bersyukur untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah hari Minggu pelayanan anak ini Tuhan. Agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu lagi. Dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Musik. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita dari Alkitab. Ya, oke, sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu ya ayat Alkitabnya. Nah, bacaan minggu ini tanggal 8 Agustus terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Oke. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Kita buka sama-sama ya. Kisah Para Rasul, perjanjian lama, perjanjian baru ya. Perjanjian baru dong. Oke, pinter.
Kisah Para Rasul 5. Oke. Ayat 12 sampai dengan 16. Oke, kalau sudah tandain Alkitabnya. Biarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan cerita dari kakak-kakak. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan cerita dari Alkitab. Berkati kami agar dapat mengerti firman-Mu. Dan berkati juga kakak-kakak pelayan yang akan menyampaikan firman ini. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik, kita akan baca ya Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kakak yang baca. Adik-adik baca dalam hati di rumah ya. Oke. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita mendengarkan cerita dari kakak-kakak layan. Shalom adik-adik semuanya. Gimana nih kabar adik-adik? Udah seminggu kita nggak ketemu nih. Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, pada hari Minggu ini Kak Grace mau bercerita nih. Mau nanya dulu deh. Siapa yang di sini pernah berbohong sama papa? Atau pernah lupa datang ke IHMPA? Nah, meskipun hal tersebut tidak baik, mungkin pasti ada ya adik-adik di rumah yang pernah melakukan hal tersebut. Nah adik-adik, Kak Grace pun juga sama adik-adik pernah melakukan hal tersebut. Nah tapi adik-adik tahu nggak sih kalau di saat kita mau berbohong nih misalnya adik-adik ke warung, sama papa adik-adik, terus ada kembalian nih 10.000. Nah seharusnya kan uang kembaliannya 10.000 ini harus dikembalikan nih ke mama papa. Tapi adik-adik mau nyimpen nih, mau bohong sama papa. Tapi dari dalam hati adik itu bilang kayak gini, jangan, gak boleh bohong, soalnya Tuhan Yesus gak suka sama bohong, karena itu dosa gitu. Nah akhirnya adik-adik mengembalikan uang 10.000 tersebut ke mama papa. Atau contoh yang kedua nih tadi, adik-adik mau bolos IHMPA. Terus misalnya, aduh males males bangun pagi misalnya kayak gitu. Nah adik-adik terus ada ini dalam hati adik-adik bilang, jangan, kamu harus tetap bangun pagi, harus mandi, harus mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hal tersebut yang mengingatkan kita tuh, hal tersebut yang namanya Roh Kudus. Apa adik-adik? Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, mengingatkan kita untuk kembali melakukan hal kebenaran dan menjauhi hal yang buruk. Nah adik-adik, misalnya nih ya, di pandemi kali ini nih, kan adik-adik harus tetap pakai apa?
pakai masker, jaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan ya. Misalnya adik-adik keluar rumah, nggak pakai masker. Nah, terus adik-adik ingat, oh iya ya, kan seharusnya aku pakai masker. Nah, hal tersebut tuh yang namanya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Nah, adik-adik, jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kakak berharap adik-adik di rumah selalu mengandalkan Roh Kudus, selalu mengundang Roh Kudus untuk turut bekerja di dalam diri kita ya. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik di rumah adalah anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, yang mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke deh, segitu dulu cerita yang bisa Kak Grace sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah! Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa lagi sama Kak Bunga di sini. Ting 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 ting. Nah, tadi adik-adik sudah membahas dari sudah membaca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Nah, kira-kira hari ini kita membahasnya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau melihat dari pembacaan kita hari ini. Apa yuk? Kok tiba-tiba di kepalanya Kak Bunga ada yang namanya apa nih, api nyala dan melayang-layang di atas kepalanya Kak Bunga. Kalian tahu nggak ini apa ya? Apa ya? Apa sih? Ada yang tahu? Yes, benar banget. Hari ini kita mau membahas tentang Roh Kudus. Nah, kalau di Roh Kudus, kalau kita membahas tentang Roh Kudus, pastinya simbolnya adalah seperti ini. Seperti yang adik-adik lihat di atas kepalanya Kak Bunga. Bentuknya adalah roh api yang menyala-nyala berada di atas kepala kita. Itu pengandaiannya dari Alkitab. Nah, kira-kira apa yang mau kita bahas tentang Roh Kudus hari ini ya? Sebelum kita bahas, adik-adik tahu nggak sih sebenarnya Roh Kudus itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau gitu Kak Bunga ingetin deh, kalau misalkan kalian pada lupa atau kalian nggak tahu yang namanya Roh Kudus itu apa, kalian masih ingat peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga? Masih? Nah, Tuhan Yesus naik ke surga pada waktu itu setelah dia bangkit dari kubur jadi setelah waktu itu Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, terus dia bangkit kan. Nah, setelah dia berkeliling-keliling, bertemu dengan para murid-muridnya gitu ya. Kemudian dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan nih sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus berjanji kalau dia akan memberikan seorang penolong untuk kita, orang-orang yang percaya sama dia. Nah, apa bentuknya? Penolong itu siapa? Itulah yang namanya Roh Kudus. Jadi kalau adik-adik lihat Roh Kudus itu sebenarnya adalah Roh Tuhan yang diturunkan untuk menjadi penolong untuk kita manusia. Gitu. Itu namanya Roh Kudus. Nah, sekarang kalau adik-adik pasti bertanya-tanya, Roh Kudus itu tugasnya ngapain aja ya Kak? Kenapa Tuhan ngutus Roh Kudus turun ke dunia menggantikan Tuhan Yesus ya gitu. Dan Tuhan Yesus kan tadi Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, kira-kira tugasnya Roh Kudus ngapain ya? Kenapa Tuhan mengutus Roh Kudus, menunjuk Roh Kudus untuk jadi penolong kita? Nah, yang pertama pastinya kan seperti yang tadi Kak Bunga ceritakan, Tuhan Yesus akan berjanji bahwa mengutus Roh Kudus sebagai penolong untuk kita. Jadi tugas Roh Kudus yang pertama adalah menjadi penolong setiap kali kita mengalami kesulitan. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengutus Roh Kudus untuk jadi penolong kita sama manusia di bumi?
Nah, tugasnya Roh Kudus itu sebenarnya ada banyak. Nah, yang paling utama sebenarnya yang pertama menjadi penolong bagi kita anak-anak Tuhan. Maksudnya penolong gimana ya, Kak? Penolong itu maksudnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk selalu membantu kita ketika kita berada di dalam kesulitan. Kesulitannya dalam arti apa nih? Ketika kalian berbuat baik, tapi kalian menghadapi hal-hal yang membuat kalian bingung. Gitu. Bukan sesuatu kesulitan itu maksudnya ketika kalian nggak belajar, terus kalian bingung, kalian nggak bisa ngerjain, bukan lalu Roh Kudus menolong kalian. Enggak seperti itu ya, tapi menolongnya dalam arti ketika kalian kesulitan, kalian sudah membantu orang, tapi kalian juga tetap mengalami kesulitan, ya Roh Kudus datang untuk bantuin kalian. Atau misalkan kalian lagi bingung, aku harus milih orang mana ya, atau lagi kesusahan gitu ya. Nah, Roh Kudus bantuin kalian nih adik-adik gitu. Itu tugasnya Roh Kudus yang pertama. Terus yang kedua tentu saja Roh Kudus sebagai seorang penghibur. Maksudnya penghibur gimana ya Kak? Jadi ketika kalian lagi sedih, ketika kalian lagi nangis atau ketika kalian lagi takut, lagi cemas gitu ya. Roh Kudus akan datang, Roh Kudus akan melindungi kalian, akan menghibur kalian sehingga kalian jadi ceria lagi, sehingga kalian gak nangis lagi, sehingga kalian gak sedih lagi. Itu fungsinya Roh Kudus. Nah, apalagi fungsinya ya? Nah, yang berikutnya nih, adik-adik bisa lihat Roh Kudus punya fungsi untuk menegur kalian. Ketika apakah Roh Kudus datang untuk menegur kita? Roh Kudus datang untuk menegur kita ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita tidak taat dengan perintahnya Tuhan. Pastinya Roh Kudus akan menegur kita, akan membantu mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan salah gitu. Seperti misalkan contohnya yang kayak adik-adik lihat di sini gitu. Roh Kudus bisa menggunakan siapa saja di sekitar kita untuk bisa menegur kita ketika kita salah. Kalau contohnya misalkan adik-adik berbuat salah, pastinya mama sama papa menegur kalian kan? Nah, bisa jadi itu adalah bentuk Roh Kudus yang mengingatkan kalian, yang menegur kalian bahwa kalian sedang melakukan kesalahan gitu. Nah, yang terakhir, pastinya Roh Kudus juga mengingatkan kalian nih adik-adik. Mengingatkan hal apa ya? Boxnya kosong. Ya, harusnya ada isinya, nggak apa-apa lah. Jadi gini, tugasnya Roh Kudus yang terakhir adalah tugasnya Roh Kudus adalah mengingatkan kita. Ketika kita mau melakukan tindakan kesalahan, Roh Kudus akan mengingatkan kita atau memberikan alarm nih. Sama seperti handphone, bahaya, 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 bahaya. Kalian jangan melakukan itu tindakan yang tidak disukai Tuhan, seperti itu. Atau mungkin dia juga mengingatkan ketika kalian lupa melakukan tugas-tugas kalian dalam membaca Alkitab atau berdoa sama Tuhan atau sekolah minggu gitu ya. Kalau misalkan diingatkan, kalian merasa ada orang yang mengingatkan atau kalian merasa, oh tiba-tiba ingat, oh iya aku harus mengikuti IMPA, oh ya aku harus berdoa dulu sama Tuhan. Nah, artinya Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus sedang mengingatkan adik-adik nih. Itu adalah tugasnya Roh Kudus gitu. Nah, seperti yang Kak Bunga bilang tadi, yang namanya Roh Kudus gitu ya, bentuknya bisa bermacam-macam, untuk bisa menegur, untuk bisa mengingatkan, untuk bisa melindungi adik-adik atau menghibur adik-adik gitu ya, untuk menjadi penolong adik-adik. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Roh Kudus bisa mengingatkan kalian dengan suara hati, atau misalkan adik-adik ketika lagi sedih tiba-tiba ada adik-adik merasa ada yang mengingatkan, gak usah sedih, kalian pasti bisa senang lagi atau apa segala macam gitu. Ada yang mengingatkan seperti itu kalau misalkan adik-adik merasa seperti itu, atau mungkin adik-adik tiba-tiba ada temennya yang datang untuk bilang, kamu gak usah sedih, kita main lagi yuk gitu.
Nah, itu bisa jadi Roh Kudus yang bekerja seperti itu ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam nih gitu. Tuhan bisa menggunakan orang-orang di sekeliling kita juga untuk membantu kita mengingatkan diri kita. Nah, sekarang gimana ya Kak? Kalau misalkan tadi Roh Kudus tugasnya menolong, tugasnya mengingatkan kita, menghibur kita, terus menegur kita kalau kita berbuat salah. Terus gimana caranya biar Roh Kudus bisa selalu bekerja di dalam diri kita? Nah, yang paling pertama nih, adik-adik ingat nih. Nih, lihat. Yang paling pertama adalah adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus dulu gitu. Kenapa? Karena ketika kalian percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan bantuin adik-adik gitu. Jadi kalian harus percaya dulu bahwa Tuhan ada di sekitar adik-adik, Tuhan ada untuk melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada gitu. Itu dulu yang pertama. Kalau kalian jadi anak-anak Tuhan pastinya percaya sama Tuhan dulu ya gitu. Nah, adik-adik pasti bertanya dong, kalau misalkan tadi adalah tugasnya Roh Kudus gitu ya, terus gimana caranya biar Roh Kudus bisa bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing? Nah, caranya gampang. Sebenarnya yang pertama adalah adik-adik harus percaya dulu sama Tuhan Yesus. Karena sebagai anak Tuhan pastinya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada di sekitarnya adik-adik. Tuhan Yesus ada untuk melindungi adik-adik dalam bentuk Roh Kudus. Gitu ya. Itu yang pertama dulu nih, sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita percaya sama Tuhan. Lalu yang kedua, gimana caranya biar Roh Kudus bisa bekerja? Ketika adik-adik merasa kesulitan, ketika adik-adik merasa sedih, ketika adik-adik merasa melakukan kesalahan, atau lagi bingung nih harus memilih perbuatan yang baik atau yang buruk. Nah, lipat tangannya, tutup mata, adik-adik berdoa sama Tuhan. Biar apa? Adik-adik minta Tuhan untuk bantu lu dengan memberikan Roh Kudus gitu ya, untuk dapat membimbing adik-adik gitu dalam melakukan semua kegiatan. Jadi berdoanya benar-benar sama Tuhan Yesus untuk bilang, Tuhan, aku mau dibimbing sama Roh Kudus, bantu aku, berikan Roh Kudus untuk bisa membantu dalam setiap kegiatan gitu. Jadi makanya ketika adik-adik disuruh berdoa nih, mau aja ya, nggak usah nolak ketika disuruh berdoa. Kenapa? Ketika kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kalian percaya sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan beneran sungguh-sungguh minta sama Tuhan, pasti deh Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kalian. Gitu ya. Jadi berdoa sama Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus. Itu akan membantu biar Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita. Yang pastinya berdoanya beneran sungguh-sungguh ya. Beneran kalian percaya bahwa Tuhan mendengar doa kalian gitu. Nah, yang paling terakhir tentu saja nih, kalian harus beneran taat sama perintah-perintahnya Tuhan. Jadi kalau kalian mau Roh Kudus bekerja dalam diri kalian, kalian mau ngerasain, oh ada Roh Kudus nih dalam diri kita masing-masing, berarti kalian harus juga melengkapi diri kalian dengan firman Tuhan. Apa buktinya? Nah, satu lagi nih yang pasti adik-adik harus taat sama perintahnya Tuhan. Kenapa? Kalian udah percaya sama Tuhan gitu ya. Terus kalian berdoa sungguh-sungguh. Tapi kalau kalian nggak rajin sekolah minggu. Tapi kalau kalian nggak rajin impa, nggak rajin berdoa sama Tuhan, setiap kali kalian mau melakukan sesuatu atau membaca Alkitab gitu ya. Nah, jadinya kalian akan jauh dari Tuhan. Yang hasilnya Roh Kudus kita nggak akan bisa mendengar nih atau merasakan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi mau nggak mau ya kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita memang anak-anak Tuhan yang bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Dilihat dari cara hidup kita, dari cara kita berperilaku, sama cara kita berbicara sama orang lain ya. Harus
bersikap misalkan nih gitu, kalau misalkan ngomong sama bu guru ya harus sopan gitu. Terus abis itu kalau misalkan tadi juga gitu, ketika kalian bertemu sama orang dewasa nggak nggak bisa langsung panggil hey gitu, enggak gitu ya. Jadi tetap harus memanggil, misalkan kalau sama bu guru panggil bu guru, pak guru gitu. Atau mungkin panggil kakak, panggil mbak, panggil mas gitu. Atau manggil siapapun gitu ya yang lebih tua dari kalian. Ataupun ada adik kalian juga sama aja, tetap aja ya untuk tidak berantem. Harus saling menghormati, saling menyayangi. Itu yang dimaksud Tuhan dengan taat sama perintahnya Tuhan. Gitu ya. Jadi hari ini kalau adik-adik mau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, adik-adik harus rajin berdoa, percaya sama Tuhan. Kalau doa kalian didengar dan ketika kalian kesulitan, ketika kalian kesulitan, minta tolong sama Tuhan. Pasti Tuhan akan bantu dengan memberikan Roh Kudus kepada kita. Gitu. Oke? Ya. Hari ini cukup demikian, seperti itu firman Tuhannya. Kak Bunga percaya kalau kalian benar-benar mendengar dan Roh Kudus ada di dalam hati kalian, pastinya firman Tuhan ini akan selalu diingat sama kalian dan akan selalu dilakukan sama kalian di setiap kehidupan kalian. Ya, nah begitu aja firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Bunga percaya apapun yang kalian dengar pada hari ini tentang Roh Kudus, ya tetap terapkan di dalam hati kalian, terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari sehingga Tuhan akan selalu memberkati kalian semua. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Hai adik-adik kelas tanggung, apa kabar nih minggu ini Kak Tobi ya yang cerita di kelas tanggung. Jadi duduk yang manis, perhatikan Kak Tobi bercerita ya. Nah sebelum tadi Kak Tobi muncul ada animasi ya, gambar api dan gambar burung merpati. Nah adik-adik, menurut adik-adik api dan burung merpati itu biasanya melambangkan apa kalau buat orang Kristen? Hah? Oh iya benar, melambangkan Roh Kudus. Pinter. Aduh Kak Tobi seneng deh. Nah minggu ini ya Kak Tobi akan bercerita seputar Roh Kudus. Apa ya Roh Kudus? Aduh memang cukup sulit ya untuk menjelaskan Roh Kudus. Jadi Kak Tobi cukup bergumul, bertanya pada saat persiapan untuk bagaimana menjelaskan secara sederhana kepada adik-adik. Kak Tobi tanya sama Bapak Pendeta Natumnia, Kak Tobi tanya kepada Pak Pendeta Jona, dan mereka memberikan saran. Oke, kakak akan coba menjelaskan secara sederhana, mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti. Kalau misalnya mau adik-adik setelah ini mau bertanya, silahkan bertanya, komen di YouTube ini ya, oke? Nah, kita mulai dari pertanyaan tadi ya. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu apa Kak? Roh Kudus berarti ada roh ya. Roh itu kalau Kak Tobi coba cari-cari ya dari beberapa sumber, roh itu adalah bagian dari tubuh manusia ya, bagian yang ada di dalam tubuh manusia. Dia nggak kelihatan, nggak seperti tangan, nggak seperti hidung ya. Jadi dia nggak kelihatan tapi dia punya fungsi. Fungsinya adalah untuk menyadarkan ya
manusia untuk melakukan sesuatu. Itu fungsinya roh. Jadi kalau Roh Kudus adik-adik itu adalah roh Allah, roh Tuhan Allah ya. Jadi roh Tuhan Allah yang dicurahkan, yang dianugerahkan bagi manusia ya, ada di dalam diri kita, yang fungsinya juga untuk menyadarkan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal baik tentunya adik-adik. Nah sampai sini agak bingung ya? Gak apa-apa. Atau biarkan lanjut, mudah-mudahan adik-adik bisa lebih mengerti. Nah Kak, gimana sih sejarah Roh Kudus itu pertama kali muncul? Ini pertanyaan bagus nih adik-adik. Nah Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada sejak dunia ini diciptakan adik-adik ya. Jadi Roh Kudus itu ada bersama dengan Tuhan Allah ya. Ada dari sejak zaman ini diciptakan. Namun ya adik-adik, pada saat zaman Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ya, jadi ketika itu sebelum Tuhan Yesus mau disalib nih, oh ini gambarnya nih, Tuhan Yesus berkumpul sama murid-muridnya ya. Terus Tuhan Yesus bilang kayak begini ya, murid-muridku sebentar lagi saya akan meninggalkan kalian. Hah? Murid-muridnya langsung kaget, Tuhan kenapa engkau meninggalkan kami? Kami kan baru sebentar bersama Tuhan. Mereka, wah pokoknya di dalam ruangan itu pada saling bertanya. Gitu pokoknya ditanya. Wah terus Tuhan Yesus tenang. Walaupun saya akan pergi dari dunia ini ya, ketemu sama Bapak di surga. Saya akan ya meminta kepada Bapak untuk menghadirkan penghibur, roh penghibur ya kepada kalian semua. Nah mendengar kata-kata itu murid-murid pun langsung tenang, tenang, oke. Nah janji yang kedua yang Tuhan sampaikan adalah pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Ingat kan cerita pada saat Tuhan Yesus naik ke surga nih kayak gini nih, gambarnya nih kayak gini nih. Nah ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya ya, di Kisah Para Rasul 1 nih ya, di ayat yang ke-7 atau dibaca ya, ke-8. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa ya, kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksi, kira-kira seperti itu di ayat ke-8 di Kisah Rasul pasal 1. Jadi Tuhan Yesus memang menjanjikan walaupun dia pergi dia tetap akan mencurahkan Roh Kudus. Kak, terus kapan dong Roh Kudus itu muncul? Nah, Roh Kudus itu ada setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga atau 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Biasa disebut hari Pentakosta. Oke, ingat kan? Ya, iya, hari pencurahan Roh Kudus. Nih gambarnya nih biar adik-adik ingat lagi ya. Jadi murid-murid berkumpul saat itu ya, tiba-tiba ada angin ya. Terus di atas kepalanya itu ada semacam lidah-lidah api. Makanya tadi kakak munculin lidah-lidah api ya. Lidah-lidah api. Yaitu menandakan Roh Kudus sudah masuk, janji Tuhan Yesus yang tadi kata bilang muncul buat mereka. Nah, apa yang terjadi setelah mereka mendapat Roh Kudus? Nah, mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Padahal sebelumnya nggak tahu, mereka cuma bisa bahasanya mereka saja ya. Jadi mereka bisa berbahasa orang Asia, berbahasa orang Eropa, semua bahasa mereka bisa kuasai. Jadi mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Jadi banyak orang pada saat itu ada di Yerusalem. Nah, mereka mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka dan mereka langsung percaya gitu. Yang luar biasanya lagi 3.000 orang saat itu langsung percaya sama Tuhan. Lebih dari 3.000 orang. Wah, luar biasa sekali ya pekerjaan Tuhan Yesus. Tidak sampai di situ adik-adik, ya. Tidak sampai di situ. Jadi sampai mereka juga disertai membentuk jemaat mula-mula pada saat itu ya. Jadi
Di pembacaan kita yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul 5 ya, ayat 12 sampai 16 tadi itu menceritakan setelah kejadian Pentakosta dan terbentuk jemaat mula-mula adik-adik. Jadi banyak mujizat yang terjadi. Mereka dihormati seperti yang dibaca tadi ya. Yang kita baca tadi. Mereka sangat dihormati. Banyak mujizat, banyak penyembuhan. Jadi Roh Kudus itu membuat orang bisa menyembuhkan orang sakit. Rasul Petrus ya, rasul-rasul yang lain bisa menyembuhkan. Ya, luar biasa sekali. Nah, tidak sampai di situ, sampai sekarang pun adik-adik Roh Kudus itu tetap bekerja. Buktinya apa? Sekarang kita bisa sama-sama seperti ini ya. Banyak gereja di seluruh dunia ya, banyak orang percaya ya. Luar biasa ya. Di dunia ini yang percaya sama Tuhan itu semua karena pekerjaan Roh Kudus adik-adik. Oke, sampai di sini luar biasa ya, menarik ya Roh Kudus ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Kak, apa sih istimewanya Roh Kudus sih sampai begitu spesialnya gitu ya? Pertanyaan bagus juga nih ya. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu ya hadir. Sekali lagi Roh Kudus itu adalah Roh Allah ya. Nah, yang ada di dalam tubuh kita dan tidak kelihatan. Ya, tugasnya adalah untuk mengingatkan kita. Nah, gini nih adik-adik. Ketika kita mau tidur misalnya tiba-tiba ada dalam hati tergerak gitu ya. Ada semacam bisikan. Berdoa dulu dong sama Tuhan Yesus. Karena kita sudah diberkati hari ini, kita baik-baik aja. Itu pekerjaan Roh Kudus ketika adik-adik berdoa malam hari. Roh Kudus sudah bekerja. Bangun tidur pun begitu, bangun tidur langsung ingat. Hei, berdoa dong gitu ya di dalam hati ya. Terima kasih, minta penyertaan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Satu lagi nih. Ketika kita takut misalnya sama orang tua, akhirnya kita, aku mau bohong sama papa mama. Tiba-tiba ada bisikan juga di dalam hati kita. Jangan, Tuhan gak suka loh sama orang yang suka berbohong. Nah, bisikan-bisikan hati seperti itu ya yang kita dengar di dalam hati kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengarahkan, yang mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang baik. Oke, begitu ya adik-adik, ngerti ya? Selain itu ya, ketika kita sedih, sendiri, sedih, ada di dalam hati kita yang menghibur, gak usah takut, aku ada di sini, aku menemani kamu gak sendiri kok dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kamu. Itu Roh juga menghibur, Roh Kudus itu ya, menguatkan kita untuk menghadapi berbagai masalah. Ya adik-adik, Roh Kudus. Dan dia juga adalah sahabat yang paling baik yang ada di dalam tubuh kita ini, di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ya, yang selalu akan mengingatkan kita, hei ayo kita berbuat baik yuk, Tuhan gak suka loh kalau kamu begitu. Tuhan tuh sukanya kamu tuh jadi anak yang baik, penurut, sayang sama papa mama, rajin berdoa, pagi-pagi hari Minggu ibadah sekolah minggu kayak sekarang, ibadah IHMPA kayak sekarang gitu loh adik-adik. Itu pekerjaan Roh Kudus luar biasa sekali. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adik-adik, nih. Kak, terus gimana dong biar kita itu bisa bersahabat? Tadi kan Kakak Tobi bilang sahabat. Bagaimana kita bisa bergaul, akrab, bersahabat dengan Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Seneng deh Kak Tobi. Nah, kalau kita ingin menjadi sahabat Roh Kudus ya, bergaul akrab, ya perlakukanlah Roh Kudus seperti teman atau sahabat. Adik-adik pasti punya teman kan? Yang namanya teman itu pasti kita selalu rindu, kapan kita ketemu ya, sering ngobrol ya, kita cerita apapun yang kita alami sama teman dan sahabat kita gitu ya. Iya gak sih? Iya kan, pada punya sahabat kan. Nah, perlakukan Roh Kudus yang di dalam hati kita seperti itu, seperti sahabat kita gitu ya. Ya itu, perlakukan dia, banyak bergaul. Bagaimana Kak cara bergaulnya, kan dia gak kelihatan. Ya dengan berdoa adik-adik, rajin-rajin berdoa. Biar kita tuh bisa dengar apa kata Roh Kudus yang ada di dalam hati kita adik-adik. Banyak-banyak berdoa. Terus yang kedua apa?
Yang kedua, sayang sama sahabat. Pasti adik-adik sayang kan sama sahabat adik-adik. Kalian harus sayang sama Roh Kudus, sayang sama Tuhan Yesus adik-adik. Sayang, percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita sampai saat ini baik-baik saja, ya, sehat, ya, kalau ada yang sakit, berdoalah sama Tuhan, ya. Ya, nggak apa-apa. Roh Kudus ada, ya. Jadi sayang sama Tuhan Yesus, sayang sama Roh Kudus, ya, percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Dengan demikian, kalau kalian melakukan hal-hal itu, maka kalian akan selalu diberkati sama Tuhan. Ingat ya baik-baik bagaimana tadi Kak Tobi jelaskan sejarahnya Roh Kudus itu dari Tuhan Yesus menjanjikan pada saat bersama-sama dengan murid, terus Tuhan Yesus naik ke surga, ya, menjanjikan dan akhirnya diwujudkan pada hari ke-50 dan sampai sekarang Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati adik-adik. Percaya itu, ya. Dan bagaimana cara kita tetap untuk bergaul, bersahabat dengan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan itu adalah dengan cara rajin berdoa dan sayang sama Tuhan Yesus. Percaya, maka Roh Kudus akan selalu bekerja dan akan selalu mengingatkan adik-adik dan akan selalu menghibur adik-adik di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Oke? Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi gambaran kepada adik-adik tentang Roh Kudus, ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian komen di bawah di YouTube ini, atau kalian bisa WA ke kakak layar, ke Kak Tobi boleh. Kak Tobi akan mencoba menjawabnya. Kalau Kak Tobi nggak bisa jawab, Kak Tobi akan tanya kepada pendeta-pendeta yang ada di Gloria, ya. Oke, selamat menjadi sahabat Roh Kudus dan menjadi anak Tuhan yang selalu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, marilah kita menyanyikan dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada masing-masing kami hari ini. Tuhan, kami di sini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkati, lindungi kami, lindungi bangsa ini Tuhan. Engkau yang tahu permasalahan yang terjadi di dalam bangsa ini. Tuhan berkati Bapak Presiden, jaga kesehatannya, begitu juga dengan Wakil Presiden, dengan para menteri, juga orang-orang pemerintahan yang membantu mereka dalam menjalankan pemerintahan. Tuhan kiranya berkati, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka hikmat-Mu, sehingga mereka mampu untuk memberikan keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, terkhususnya GPIB Gloria. Tuhan kiranya berkati, lingkupi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami kemampuan untuk tetap berfungsi, untuk tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam
membantu orang-orang di sekitar kami dalam menyampaikan kasih yang Engkau nyatakan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua pelayanan yang berjalan sampai hari ini. Tuhan kiranya berkati meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini dan kami tidak bisa melakukan 100% pelayanan yang biasa dilakukan, tapi kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan yang menentukan, dan Tuhan yang punya andil untuk bisa menjadi jalan bagi kami untuk kami tetap bisa melayani. Tuhan, berkatilah gereja-gerejamu, para pendeta, dan juga orang pelayan-pelayan yang membantu untuk pelayanan di tempat-tempat untuk di tempat-tempat yang membutuhkan. Tuhan kiranya lingkupi mereka dengan Roh Kudus-Mu sehingga mereka pun tetap berfokus untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah dan juga bagi pendidikan adik-adik layan kami. Tuhan kiranya berkati. Kami tahu bahwa untuk saat ini adik-adik layan kami masih harus bersekolah di rumah dan belum bisa untuk bersama-sama bersekolah di tempat. Tuhan kiranya tetap lindungi mereka, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan untuk adik-adik kami bisa tetap bertahan, tetap memuji Tuhan, tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas mereka dan juga untuk belajar. Tuhan juga berkati para guru, para pembimbing yang akan membimbing adik-adik layan kami di sekolah. Tuhan kiranya membantu mereka. Kami tahu bahwa mereka juga pun hanya bisa di rumah saja mengajarkan dari rumah ataupun mereka adik-adik kami menerima pelajaran dari rumah, tapi kami percaya apapun yang mereka lakukan, guru-guru lakukan dengan niat yang baik, kami percaya itu semua bisa sampai kepada adik-adik layan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan kiranya kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami orang tua yang terbaik yang pernah kami miliki. Tuhan kiranya lindungi mereka, berikan berkat kemuliaan untuk mereka Tuhan, untuk mereka bisa tetap bekerja, tetap bisa mengasuh adik-adik layan kami, mengasuh kami semua untuk bisa terus memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang saat ini juga terpapar COVID-19. Tuhan kiranya bantu mereka, Tuhan. Tuhan yang paling mengerti tentang kebutuhan yang mereka butuhkan. Tuhan kiranya berkati dokter-dokter, suster-suster, dan obat-obatan yang mereka minum, pengobatan yang mereka jalani. Tuhan yang paling tahu kebutuhan mereka, kiranya Kau berkati, Kau lingkupi mereka Tuhan, lindungi mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga berkat-Mu tetap melimpah di atas mereka, dan biarkanlah Engkau menjadi dokter yang terhebat, yang bisa menyembuhkan penyakit mereka. Tuhan kiranya meringankan penderitaan mereka ketika mereka merasa sakit, tetap lindungi mereka, tetap temani mereka, sehingga mereka tidak merasa kesepian, sehingga mereka tidak merasa sendirian. Tuhan Yesus yang baik, rangkaian doa kami ini kiranya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menentukan. Kami tahu Tuhan punya kuasa, Tuhan yang paling tahu kebutuhan kami masing-masing. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan terjadi, berikanlah kami semua kesehatan, berikanlah kami semua kemampuan untuk tetap bisa bertahan di dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Dan tetap untuk kami bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Kami tutup bungkus semua doa yang sudah kami lakukan
melakukan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 396, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, kita mau berdoa nih untuk membawa persembahan ini kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna untuk pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik, sekarang kita udah di penghujung ibadah pada minggu ini nih. Nah, sekarang sebelum kita mau menutup ibadah ini, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, pada saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman yang sudah kami dengarkan, agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Setelah ini kami akan beraktivitas ya Bapa. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Nah adik-adik, ibadah pada hari Minggu ini sudah selesai. Kakak berharap apa yang sudah adik-adik dengarkan dapat adik-adik lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan 15 Agustus 2021 di jam yang sama, jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah!